مخلصا له الدين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlishina Lahuddin. Nuhun. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini di awal bahkan atau mungkin di hujung ya. Ada yang 30 sekarang kalau sadar 30 bulan Rajab. Ada juga mungkin yang tanggal 1 bulan Sya'ban. Allah masih memberikan kita kesehatan, bangun dalam kondisi sehat, ya. Berjalan ke masjid dalam kondisi aman, minimal punya bekal sampai nanti malam. Itu menjadi orang yang paling kaya. Oleh karenanya mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan, kita baca, kita perbanyak membacanya. Terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang biasa kita bahas di pekan atau ahad yang kedua ini di setiap pekan. Silahkan mungkin sambil berzikir atau duduknya kita fi majlisil ilmi la tamsa qalaman wa la taktubu habban, meskipun tidak memegang pulpen, tidak menuliskan satu huruf, khairun lebih baik min sab'ina, ada yang menyebutkan daripada 70 rakaat salat sunnah. La yaq'uduna qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yazkurunallaha, mengingat Allah, illa hafathumul malaikatu, kecuali akan diliputi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan akan dicurahkan rahmat oleh Allah melalui malaikat tersebut. Wa zakarullahu, dan Allah akan menyebutnya, wa zakaruhumullahu, dan Allah akan menyebut mereka di samping para malaikatnya. Tuh si fulan subuh keneh jam sakieu tunuh keneh, nah ibaratnya gitu. Tapi dia mau berzikir, mau thalabul ilmi, maka itu disebut-sebutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sebab kita bukan malaikat, ada nafsu, ada syahwat, tapi mau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh para malaikat, itu berzikir. Salah satu zikir adalah thalabul ilmi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti yang disampaikan di flyer Kang Edi, hitung-hitung memperingati Isra wal Mi'raj ya. Karena kita biasanya, saya ingin tegaskan, sudah lazim beberapa tahun ke belakang Masjid atau DKM Mukhlishina Lahuddin memperingati Isra Mi'rajnya itu, membahas tentang Isra Mi'raj itu bersamaan dengan menyambut Ramadan. Ceramahnya itu insya Allah tidak apa-apa, karena kita bukan memperingati tanggalnya ya, tapi memperingati peristiwanya. Boleh di bulan Rajab atau dibahas di bulan Sya'ban, jadi lebih menghemat ya.
intinya mah kadinya insyaallah nanti kita akan adakan Kang Edi awalnya 23 Februari. Ternyata Ustadz yang sudah kita undang dia lupa ada agenda lain. Paling bisanya tanggal 2 Maret. Nah, nanti saya kirim ke Kang Edi untuk flyer dan fotonya. Nah, 2 Maret berarti 2 Maret Sabtunya. Sabtu malam Ahad. Nah, nanti tanggal 3 pas dicek kaping 3 Kang Andri, Pak Andri ternyata jadwal Persib. Nah, ulah sampai Persib kaganggu kaganggu pengajian. Ulah sampai pengajian kaganggu ke Persib gitu. Ulah sampai Persib kaganggu ke pengajian. Aduh, kita kepungkur guru pribadi sampai ke kitu. Udah ngaji libur heula nah. Ulah sampai Persib kaganggu pengajian. Itu namanya. Sebab lamun dina jadwal Persib cenah banyak peminat Persib daripada peminat pengajian. Khawatir ustadznya datang, bapaknya enggak ada. Nah, jadi tanggal 2. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita. Begini. Jadi 10 tahun kenabian ya. Berarti kalau sekarang sudah tahun berapa? 1445 Hijriah ya. 10 tahun kenabian artinya sebelum hijrah. Sebelum baginda apa? Hijrah ke Madinah. 10 tahun kenabian. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. 10 tahun kenabian itu 10 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Usia kira-kira berapa tahun? 50 tahun. Di tahun 10 kenabian ini baginda Rasulullah SAW mulai meningkat mendapatkan ancaman, mendapatkan cacian, penolakan dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Ditambah pada tahun itu, tahun ke-10 kenabian, yang biasanya menjadi dekeng lah bahasa orang namanya, menjadi yang disegani oleh orang kafir, yaitu pamannya. Orang Arab menyebutnya bapak saudara, Pak. Jadi di Arab itu, bahasa Arab itu, bapak ini kadang disebut, paman ini disebut bapak. Ya, makanya wajar kalau ketika Rasul ditanya, bapakku ada di neraka, misalkan, ada hadis begitu, ataupun ketika ditanya, kemudian juga diartikan oleh teman-teman yang lain, itu bapak kandung, tapi menurut jumhur ulama adalah bapak saudara. Ya, bapak saudara yang tidak mengimani beliau untuk pamannya. Atau juga ketika Nabi Ibrahim ya membuat berhala, di Al-Qur'an disebut bapak, abi. Tapi kata para ahli tafsir, abi di sana, bapak di situ adalah bapak saudara. Ya, bukan bapak kandungnya. Karena para nabi itu dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia terlahir dari rahim yang suci, dari benih yang suci. Suci di sini adalah suci dari akidah. Terhindar dari kemusyrikan, terhindar dari kesyirikan. Nah, itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah Asy'ariyah. Nah, itu teman-teman yang lain misalkan memiliki pemahamannya yang lain, ya silakan. Masing-masing bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Pandangan pemahamannya seperti apa, kemudian ayatnya seperti apa, lalu penafsirannya seperti apa. Nah, itu bapak saudaranya, pamannya itu wafat. Di tahun ke berapa itu? Tahun ke berapa? 10 kenabian. Tidak, usia berapa? Usia 87 tahun. Ada yang lupa siapa paman Nabi? Abi Thalib. Abi Thalib ya? Ali bin Abi Thalib kan ada kan. Abi Thalib, paman Nabi. Memang banyak, ada Hamzah kan. Bahkan juga Abu Jahal juga kan. Begini, kemudian wafat di tahun itu juga tidak lama kemudian istrinya yang tercinta. Karena waktu itu memang istrinya satu. Ya. Siapa namanya? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu wafat di usia 65 tahun. Maka Rasulullah SAW semakin berat, semakin besar cacian dan rintangan dan penolakan dakwah dari orang-orang kafir. Nah, sebabnya yang biasa menjadi
tamengnya atau orang yang diseganinya oleh orang kafir, yang ditakuti oleh orang kafir, Khadijah radhiyallahu anha dengan hartanya, dengan kekayaannya, beliau punya bisnis, ya, sehingga orang kafir pun menjadi agak menyegani itu, ya. Kemudian Abi Thalib juga pamannya yang punya luar biasa karismatik, ya, karena beliau juga anak atau dari Abdul Muthalib, itu pemegang kunci Ka'bah, kakeknya. Maka setelah dua orang itu wafat, semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani menghina, memperolokkan, melecehkan, menyerang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin manusiawi, ya, biasanya kan begitu. Ada mungkin sesetengah kita atau sebahagian kita yang merasakan hal yang demikian. Baheula keur aya keneh kolot misalnya, keur aya keneh aki, keur aya keneh anu ngeunah, ya. Da tong bujang-bujang ieu nanti ibaratnya diajenan ku batur teh, aduh ayeuna mun teu diajenan gitu. Nah, biasanya kan aya seperti itu, kita mungkin ada pengalaman. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengajak hijrah ke Taif, ya, ini hijrah kedua setelah dari Habsyi dulu sebelumnya, bersama dengan anak angkatnya. Ada satu anak angkat namanya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini anak angkat baginda Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah menisbahkan Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haritsah. Oleh karenanya tidak boleh menisbahkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Karena sampai kapanpun anak angkat adalah bukan anak kandungnya. Sampai kapanpun. Dan dia tidak ada hak mendapatkan warisan. Ya kecuali mungkin wasiat wajibah atau mungkin wasiat saja atau hibah pemberian saja. Nah, itu jadi sampai kapanpun dia tidak menjadi anak kandungnya. Ya, itu anak angkat. Makanya Zaid bin Haritsah berangkat kemana, Pak? Ke satu tempat yang ketinggiannya itu berapa ribu kilo, saya lupa, dari dataran, ya. Di daerah Saudi itu ada satu tempat yang dingin, yang sejuk sampai hari ini, namanya Taif. Taif, ya. Dia berangkat ke sana menggunakan unta ke Taif, naik bis 2 jam, naik Hiace misalkan, mobil Hiace itu 1 jam 20 menit lah, ya. Atau naik GMC misalkan, ya, itu bisa 1 jam lah. Itu ke Taif. Apa yang terjadi? Ini saya ingin ceritakan awalnya nih. Pelajarannya apa bagi kita? Pertama, pelajaran bagi kita bahwa hidup ini selalu banyak ujian. Namun banyak cucian, laundry kan gitu. Hidup ini selalu banyak ujian. Jangankan kita manusia biasa, baginda Nabi yang oleh Allah dijamin masuk surga, bahkan Rasulullah utusan Allah, hambanya yang paling bertakwa dibandingkan kita, beliau pun sama diuji dengan hinaan, dengan cacian, ya. Kemudian diuji dengan ditinggalkan oleh orang yang disayang. Tetapi kita tidak fokus kepada ujiannya. Bagaimana fokus ke dalam mempermudah ataupun meringankan, mencari solusi dalam ujian itu. Rasulullah SAW mencari solusinya, dia berharap mendapatkan perlindungan dari keluarga yang lain, namanya dari Bani Kinanah. Bani Kinanah. Bani Kinanah itu berarti dia keluarga dari Aki Tigigir lah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim, saudaranya bin Hashim, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Ilyas, kan begitu kan? Kinanah tabni Huzaimah. Jadi dari Bani Kinanah di daerah Taif. Jadi itu ayat dulur saaki, aki tigigir lah gitu. Lancukna aki lah. Kan ayat orangnya di kampung gitunya. Berharap mendapatkan apa? Perlindungan. Berarti apa yang dilakukan beliau? Ikhtiar. Beliau ikhtiar. Tidak pasrah di Mekah. Beliau tidak berburuk sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Meskipun ujian menimpa, cobaan menghadang, beliau tetap berikhtiar, berharap mendapatkan perlindungan, berangkat ke Taif. Meskipun apa yang terjadi, ketika beliau sampai di Taif,
beliau mendapatkan hadangan, mendapatkan pengusiran dan mendapatkan cacian. Dari mana? Dari orang Taif. Mengapa orang Taif seberani itu? Ternyata dalam sebuah riwayat, dalam sebuah syirah, bahwa orang Taif sudah mendapatkan apa namanya? Fitnah, adu domba dari siapa? Abu Jahal. Ya. Dia sudah mendapatkan fitnah. Jadi kalau menerima Muhammad datang ke sini, mereka akan diboikot bisnisnya. Tuh, orang hasud maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda mencacan waktu itu ayahnya Abu Lahab. Itu orang-orang apa? Orang-orang hasud itu dia senantiasa tidak ingin orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan dia selalu berharap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain tersebut hilang dan pindah kepada dirinya. Itu ciri orang hasud, Pak. Si eta lain cenah aku udah mau urang lu gitu. Nah, udah mau urang aja. Hafal baheula nah saya teu pantes teu kana mau urang atuh lu kitu anu meunang kitu. Nah, gitu. Orang-orang hasud itu dia tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Dia ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang itu hilang, berpindah pada dirinya. Singkat cerita, Rasulullah SAW beliau terluka, tangannya, kakinya yang mulia, pipinya yang mulia terluka, Pak. Lalu beliau mundur, duduk di satu tempat. Kerduduk, Pak, diusir ke orang Taif pada waktu itu. Beliau sedang kondisi terzolimi, kondisi terluka. Datanglah penawaran dari seorang malaikat penjaga gunung. Kebayang orangnya, abdi itu, tongku malaikat lah. Kurang rencangan, kunaon, ente, iya orang itu ngeunah dibaledogan. Dek dikumahakeun sok urang. Paling gitu, cek orang teh kita apa kata kita? Teungeul lah gitu. Tapi Rasul mendapatkan penawaran dari malaikat, wahai Rasulullah, gunung mana yang perlu aku angkat kutimpakan ke orang Taif? Ini Nabi diutus untuk menyebarkan rahmat apa laknat? Coba Rasulullah SAW itu diutus rahmatan lil alamin apa laknatan lil alamin? Rahmatan lil alamin. Haji rahmatnya rahmatan lil alamin. Itu untuk rahmat. Jadi beliau ini meskipun Masya Allah, tabarakallah, subhanallah ya. Meskipun beliau luka, beliau dihina, dicaci, diusir, malaikat datang menawarkan diri, ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gunung mana yang akan kutimpakan? Oh tidak malaikat. Ya, hari ini mereka tidak beriman, ini mungkin nanti anak cucunya yang beriman. Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa arti doa itu? Ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak paham. Inilah yang disebut dengan air tuba dibalas dengan air susu. Dibalik, Pak. Air tuba dibalas dengan air susu. Hinaan, cacian, kekejian, kezoliman didoakan hade. Aya nu kitu urang? Aya, Pak? Aya istri orang nu kitu? Lamun gaduh istri kawas kitu, saya Pak Andri, tong dikubur can maut gitu. Jadi ternyata membalas kebaikan akan keburukan yang orang lain lakukan udah diajarkan oleh baginda Rasul. Ini pelajaran ketiga. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita ihsan. Ihsan itu membalas kebaikan akan keburukan yang dilakukan orang lain kepada kita. Apa bukti kebaikan yang dilakukan Rasul? Doa. Doa itu lebih hebat, Pak. Kemarin saya hari Jumat ya, silaturahim kepada seorang guru ya. Tahu guru saya ini bahwa qadarullah ya, saya sering ditugaskan untuk atau berangkat ke Baitullah. Dia bilang, doakan Bapak. Ternyata cenah ku Bapak kita di aos ada di kitab Riyadhus Shalihin saur beliau teh. Ketika Umar bin Khattab berangkat ke Mekah menunaikan haji, Rasul saja katanya, setingkat Rasul saja minta didoakan oleh Umar di Baitullah, Pak.
Eta Rasul Umar mau berangkat haji, doakan kami Umar. Eta Rasul. Ini sengsar Pak Kiai kemarin teh. Ternyata cenah dek cenah bapak ge ngaos tina Riyadhus Shalihin. Rasulullah cenah nitip doa cenah. Berarti doa itu ulah hilap bapak doakeun cenah. Tang tos patih wali masyayikhina guru-guru wali asatidatina. Jadi Pak, doa itu lebih hebat ternyata. Doa itu lebih hebat sekadar materi. Sekadar materi Pak. Makanya kita selalu menyepelekan doa. Doa orang lain atau kita minta didoakan orang lain itu sunnah. Mintalah perbanyak didoakan oleh orang lain, itu sunnah Pak. Sebab kita tidak pernah tahu melalui lisan yang mana. Kita bertemu dengan mungkin kita seorang guru bertemu dengan murid kita atau bukan alumni udah lama doakeun abdinya. Itu tidak perlu malu. Orang tua kepada anak atau guru kepada murid doakeun abdi, doakeun bapak. Itu Rasul pun demikian kepada para sahabat. Mengapa? Sebab doa itu luar biasa. Saya teringat, saya pernah cerita kan, ada seorang Arab Madinah, orang Madinah asli, ngasih minyak ke saya, itu minyak wangi. Saya terima minyak wanginya. Saya bilang, mau hadiah apa nanti saya dari Indonesia, saya datang ke sini lagi. Oh, tidak perlu. Kan dari Madinah mau berangkat ke Mekah saya. Doakan saja saya di Mekah katanya. Doa itu ilal jannah, doa lebih hebat. Harta, kata dia tuh makanan habis, saya makan jadi kotoran kata dia itu. Ya, uang saya belanjakan, baju jadi lapuk, tapi doa ilal jannah, doakan saya di Mekah. Kata orang Madinah ini, doakan saya di sana nanti katanya. Artinya Rasul berdoa itu lebih hebat dari segalanya. Tidak dibalas dengan apa? Caciannya itu dengan apa? Haternya dengan sembako misalkan gitu kan gitu. Tidak dibalas dengan beras karung, tidak gitu. Ya, tapi dibalas dengan doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya. Ternyata dan terbukti, Pak. Karek oge cikeneh, Pak. Pasaklah ngadoa. Datanglah seseorang utusan Robiah. Robiah itu pemilik kebun itu. Karena Rasul kan sedang duduk di bawah pohon itu dekat kebun. Robiah mengutus pembantunya namanya Adas. Siapa gerangan ada orang nampak kesusahan. Lalu Robiah menyuruh Adas kasih makanan. Adas ini ngasih makanan ke Rasul. Mungkin bahasa orang kan artinya kisana siapa gerangan misalkan. Siapa yang kasih makanan. Ketika baginda Rasul hendak makan, Rasul mengucapkan apa? Bismillah. Terdengar kalimah yang aneh, kalimah yang bukan aneh, kalimah yang berbeda dengan orang pada umumnya, tapi beliau Adas ini pernah mendengar dari sebelumnya. Siapa engkau? Kalimah ini pernah terdengar atau pernah ada di zaman nabi-nabi terdahulu. Sing horeng Adas itu mungkin masih berpegang kepada milah agama nabi-nabi terdahulu. Ya. Apa kata Rasulullah? Ana Muhammad Rasulullah. Adas dan Robi'ah sering mendengar kalimah Muhammad. Tahu ada nabi terakhir di Mekah. Sudah diutus nabi terakhir, sudah 10 tahun bahkan. Tapi belum pernah bertemu. Pada waktu itu melihat, oh ini ternyata. Langsung beliau, 2 orang ini bersyahadat. Tuh, cek eneh doa. Ya Allah bersahadat. Oh inilah nabi terakhir itu kan Muhammad Rasulullah SAW, pelanjut nabi-nabi sebelumnya. Beliau bersahadat Adas dan Robi'ah. Cikene. Tuh 2 orang Thaif masuk Islam. Dan hari ini apa yang terjadi? 100% penduduk Thaif muslim. 100%. Itulah keburukan, hinaan, cacian dijawab dengan doa, dengan kebaikan. Balasannya itu lebih dari apa yang kita kira, Pak. Kabayang telah dibalas aku baledogan deui, dibalas aku fisik deui. Mulai hujungnya, Pak. Mulai hujungnya. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu dalam berperang. Seperti Israel misalkan sekarang dengan Palestina kan, Israel kan, itu sudah kondisinya berbeda, bukan dimaafkan lagi itu. Karena mereka sudah membantai, membunuh, itu ada hal-hal yang berbeda. Karena Rasul pun dengan para sahabat berperang dalam kondisi menjaga dan mempertahankan diri dan mempertahankan nilai-nilai Islam. Itu lain cerita. Tapi ini kan baru dihalangi, hanya dicaci, bukan dibunuh atau bukan dilawan dengan hal-hal yang bisa menimbulkan kematian. Itulah pelajaran bagi kita
berdoa atau membalas kebaikan akan keburukan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kita akan baca satu ayat ya berkenaan dengan tafsir tematik kita. Setelah beliau berangkat atau kembali ke Makkah, ya, satu riwayat menyebutkan beliau bermimpi. Tapi kalaupun mimpi, tapi mimpinya para nabi adalah shadaqur ru'ya, mimpi yang benar, ya, mimpi yang kenyataan. Bukankah Yusuf juga awalnya dari mimpi? Dan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa pun awalnya dari mimpi, tapi menjadi kebenaran mimpinya, menjadi kenyataan, menjadi bukti yang nyata akhirnya. Rasul sebahagian riwayat menyebutkan tidur di samping Ka'bah. Ada yang menyebutkan di rumah Ummu Hani. Kemudian didatangi oleh seorang malaikat, namanya malaikat apa? Jibril. Pak, punten, manusiawi. Meskipun ini Rasul pasti dijaga oleh Allah, tidak seperti kita, iya. Tapi beliau dalam kondisi amul huzni, tahun kesedihan. Dua orang yang dicintainya wafat. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha dan Abi Thalib, pamannya, wafat. Belum mendapatkan cacian, hinaan, kemudian penolakan dari keluarga Kinanah di Thaif. Beliau pun mendapatkan hadangan yang luar biasa di Mekah daripada orang-orang kafir Quraisy. Manusiawi, Pak. Ya, pada waktu itu bukan beliau ragu dengan Islam, bukan, tapi merasa lelah. Ya. Allah ingin membalas, Allah ingin memberikan satu berita gembira kepada beliau. Ya, dalam kondisi pada waktu itu terpuruk, kondisi beliau dalam kondisi terhina oleh orang-orang kafir, Allah mengutus malaikat Jibril untuk pertama Jibril mendatangi beliau, ya, lalu membelah dadanya, membersihkan isi hatinya. Kemudian mengapa? Karena beliau akan diajak oleh Jibril membahasa orang nama jalan-jalan. Dan Jibril membawa sebuah kendaraan yang disebut kendaraan buruk. Ayatnya surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pelajaran yang berikutnya yang akan perlu kita ambil, kita tiru bahwa di penghujung ya ikhtiar kita dan di tingkat tertinggi ketawakalan kita kepada Allah, jangan pernah putus asa. Allah punya cara lain untuk memberikan jawabannya bagi kita. Contoh, Pak, saya ingin contohkan para nabi terdahulu. Ini tentang pekerjaan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang mukjizat. Berbicara tentang mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditangkap oleh Namrud dan bala tentaranya dan tertangkap, Pak. Ketika dituduh Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang dijadikan sesembahan oleh mereka. Ibrahim tertangkap. Padahal mungkin nggak Ibrahim tidak tertangkap pada waktu itu Allah langsung menolongnya? Mungkin sekali kan? Mungkin sekali. Mungkin oleh Allah disembunyikan. Bukan hanya tertangkap Ibrahim, bahkan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh mereka ke satu gundukan kayu bakar yang sudah menyala-nyala dengan api. Mungkinkah kayu bakar tersebut tidak nyala ketika apinya mau dinyalakan oleh orang Namrud? Bisakah bagi Allah? Sangat bisa. Tapi Allah biarkan apinya itu menyala, Pak. Si kayunya itu dibakar itu nyala. Padahal kan bisa saja kata Allah, parum saya atas sana, parum. Atau suluhna base atau turun hujan ketika sudah menyala, api sedang membakar kayu itu, hujan turun. Mustahil gak bagi Allah? Tidak. Mudah gak bagi Allah? Mudah, Pak. Inilah, Pak, pertolongan Allah itu selalu ada bagi hamba-hambanya yang yakin, yang sabar, dan dia berbaik sangka kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Ibrahimnya tertangkap, Pak. Bahkan dilemparkan ke api yang menyala. Apinya, kayu bakarnya bahkan nyala, apinya nyala, Pak Sakwa. Tetapi di situ Allah ingin perlihatkan mukjizatnya kepada orang-orang kafir. Sebab kalau seandainya Allah padamkan apinya sebelum Ibrahim dilemparkan atau Allah turunkan hujan, tetap Ibrahim akan disepelekan, akan dilecehkan, akan dihina oleh orang-orang kafir. Kemudian orang kafir, pantas saja Tuhan kamu turunkan hujan. Kan begitu. Terluka, Pak, berdarah, ditolak, apapun. Nah inilah
Ini Rasul, Pak, kok mau urang gitu. Ujiannya tidak seberapa, dibiarkan dulu oleh Allah. Tapi Allah ingin berikan pertolongan, Allah ingin perlihatkan mukjizatnya. Contoh dalam Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim sudah dimasukkan ke dalam api, baru di situ Allah perlihatkan mukjizatnya kepada orang-orang kafir dengan kalimat, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kuni, jadilah engkau bar dan dingin. Tapi ternyata tidak dingin saja, Pak. Sebab boleh jadi orang tidak selamat kalau dingin. Panas itu sifat api. Dingin sifat es. Itu sifat, Pak. Kalau Allah ambil sifatnya, apinya tetap menyala, tapi Allah ambil sifatnya. Panas mau di sini. Dah panas mah sifat, Pak. Terus tuh. Da tiis mah sifat. Dingin itu sifat. Sifatnya es adalah dingin atau air dingin. Sifatnya api adalah panas. Tapi Allah ambil sifatnya, Allah hilangkan sifat api tersebut, maka bardan menjadi dingin. Tapi tidak cukup bardan wassalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Apinya menjadi hilang sifat panasnya, menjadi dingin, dan Ibrahim menjadi selamat. Di situ mukjizat, Pak. Jadi mukjizat itu khawariqul adah, di luar nalar, di luar jangkauan manusia. Itu mukjizat dan diberikan kepada para nabi. Apakah masih ada hari ini? Mungkin ada, tapi namanya bukan mukjizat. Kepada orang-orang para wali, orang-orang soleh, mungkin namanya lain, namanya maunah, namanya irhas, ya, namanya inayatullah. Bagi kita inayatullah, pertolongan Allah. Ada hal-hal yang di luar, budak jatuh dari lantai sekian, tapi dia selamat, itu inayatullah. Tapi sunatullahnya mati harusnya. Manusia tidak bisa melawan sunatullahnya, api panas. Ketika api itu menjadi dingin, bagi kita itu inayatullah. Bagi para nabi disebut mukjizat. Itu harus kita pahami. Kemudian contoh juga Nabi Musa misalkan. Nabi Musa itu dikejar oleh Fir'aun tidak dekat, Pak. Lama pengejarannya. Pak Andi mungkin bertanya, kenapa Ustaz? Allah tidak langsung saja pada waktu itu Fir'aun itu kudanya pengkor misalkan, kakinya patah, atau roda-rodanya itu belah, kenapa enggak pada waktu mengejar? Kan begitu mungkin kita pertanyaan. Dan itu ditanyakan orang-orang kafir juga, Pak. Ya kan? Pertanyaan itu kenapa tidak harus dikejar dulu? Nah, inilah mukjizat. Fir'aun dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai suatu waktu Nabi Musa alaihissalam di hadapan lautan yang membentang, sedangkan di belakang adalah siapa? Pasukannya. Apakah pasukan Nabi Musa tidak ketakutan? Ketakutan. Apakah mereka hampir putus asa, manusiawi? Sebab di depan lautan Musa, apa kata mereka diabadikan dalam Al-Quran? Falamma taro al-jam'ani, ketika dua pasukan itu bertemu, qala ashabu Musa, para pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrokun, kami bakal kapangi, bakal ditangkap gitu. Kata pengikut Nabi Musa, wahai Musa, inna lamudrokun, orang bakal ketewa. Kita bakal ditangkap, wahai Musa. Udah, pasrah, kita bakal ditangkap. Di depan, lautan yang membentang, Laut Merah. Di belakang, pasukan yang, pasukan Fir'aun yang mengejar. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa, sahabat Musa berkata, inna lamudrakun, kami bakal tertangkap. Kami bakal kalah. Apakah Nabi Musa mengatakan iya? Apakah Nabi Musa malah memberikan pesimis? Nah, disitulah sikap pemimpin. Inilah yang terjadi di Palestina, Pak. Bagaimana Abu Ubaidah luar biasa. Ketika pasukannya dalam kondisi sudah hampir putus asa dan mereka sudah pasrah, tapi seorang pemimpin dia menguatkan akidahnya. Dia meyakinkan betul apa yang terjadi dalam kondisi tersebut. Nabi Musa megang tongkat. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa. Aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asokal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Fangfalaqo, kemudian lautan terbelah. Fakana kullu firqin qataudil adim, maka setiap belahannya itu seperti gunung yang besar. Gede Pak belahannya. Dan itu bukan hanya cerita isapan jempol, Pak Andri.
Ada seorang ahli penelitian laut, Pak, pernah ke Laut Merah meneliti betul laut pernah terbelah. Ada tanda-tandanya. Pernah terbelah lautan itu. Bahkan juga mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad ketika membelah bulan, seorang ahli di NASA yang dia tidak mau menceritakan, sebetulnya dia masuk Islam sampai matinya, tapi dia bisa dibunuh oleh grup NASA itu. Saya baca dalam sebuah kisahnya, dia melihat bulan itu semacam seperti telur yang pernah dibelah lalu direkatkan kembali, Pak. Ada garis hitam yang tidak rata. Menurut kita, apa yang kita yakini dan kita ketahui bahwa bulan pernah dibelah oleh baginda Rasulullah SAW. Dibelah benar, terbelah, Pak. Bukan mengelabui penglihatan orang-orang kafir pada waktu itu sehingga itu dikatakan sihir. Memang mukjizat, bulan terbelah pernah. Dan ada buktinya. Ketika dipotret itu dari kejauhan dilihat oleh mereka yang berangkat ke sana, itu ada bekas belahan, Masya Allah, tabarakallah. Demikian juga Laut Merah pernah terbelah. Pernah terbelah, Pak, di zaman Nabi Musa. Itu mukjizat, di luar nalar, Pak. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Demikian juga Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhana, maha suci. Ayat ini diawali dengan kalimah subhana. Kata para ulama ahli tafsir, kalimah subhana dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali menunjukkan peristiwa agung. Seringkali ayat yang diawali dengan subhana ini berbicara tentang perbuatan Allah. Kalau sudah berbicara perbuatan Allah, maka akal kita tidak mampu menjangkaunya. Meskipun kata para ulama kholaf, ya, ulama-ulama kholaf kekinian, sebetulnya semua bisa dinaklikan, bisa diakalkan, bisa diaklikan. Ya. Contoh, orang yang berjalan kaki atau orang yang naik sepeda, dia lebih cepat daripada orang yang jalan kaki. Orang yang naik motor, dia lebih cepat daripada orang yang naik sepeda. Orang yang naik mobil, dia lebih cepat dari orang yang pakai motor. Orang yang naik kereta api lebih cepat daripada naik mobil. Orang yang naik pesawat lebih cepat daripada kereta api. Demikian juga orang yang pakai pesawat jet, pesawat pribadi lebih cepat daripada pesawat ekonomi, komersial. Sebetulnya bisa diakalkan, kata ulama kholaf. Demikian juga kalau perbuatan Allah, jangankan Allah, manusia biasa, hajat, menikahkan anaknya. Dia biasa-biasa saja. Tapi manusia atau orang yang super kaya, dia akan melakukan walimah atau hajat dengan megah, dengan luar biasa. Mengapa berbeda? Karena itu dipengaruhi oleh kemampuannya. Betul tidak? Dipengaruhi oleh kemampuannya. Demikian juga apalagi kita dengan Allah sangat jauh. Allah maha segalanya. Kalau berbicara perbuatan Allah, itu akal pun bisa menerima sebenarnya. Bukan hanya wahyu, harusnya akal pun bisa menerima. Karena kalau Allah sudah berbuat, maka tidak ada yang bisa mengukurnya dengan perbuatan manusia. Subhana, maha suci. Alladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan kalimahnya asro. Artinya apa? Bukan perbuatan baginda Rasul. Asro diperjalankan. Dari mana? Minal Masjidil Haram, ya. Sebelumnya bi'abdihi, ini menjadi jawaban bagi mereka yang berpandangan bahwa Isra Mi'raj itu hanya mimpi, hanya ruhnya saja. Dibantah oleh para ulama ahli tafsir, jumhur ulama, beliau melakukan Isra Mi'raj ruh dan jasad. Dari mana? Sebab Allah menggunakan kalimat abdun bi'abdihi. Kalau amdun, hamba, itu menunjukkan roh wal jasad. Sebab kalau roh saja, itu ruhiyah. Kalau jasad saja, itu jenazah namanya. Tapi kalau ruh dan jasad itu abdun. Mengapa Allah menggunakan kalimat abdihi? Hamba adalah predikat tinggi di hadapan Allah. Jadi kalau kita menyebutkan saya hamba Allah, itu mah kepedean, Pak. Sebenarnya ada syarat menjadi hamba Allah. Mungkin kita makhluk Allah, iya. Tapi apakah kita sebagai hamba Allah? Wallahu a'lam. Karena pengertian hamba itu kalau dihuraikan itu dalam. Apa ciri-ciri hamba Allah? Nah, kita mungkin bolehlah kita mengaku hamba Allah. Semoga jadi doa, kan? Tetapi apakah betul kita sebagai hamba Allah secara konteks, secara teks, secara makna? Wallahu a'lam bishawab. Karena para nabi itulah hamba-hamba Allah. Lailan, di malam hari. Mengapa malam hari? Ada pertanyaan dari orang kafir. Kenapa enggak siang hari, Pak?
rek peuting arek siang, kalau mereka tidak beriman tetap akan memperolok-olokkan. Siang hari terlihat oleh mereka, tetap mereka tidak akan percaya. Mengapa malam hari? Di malam hari itu waktu yang terbaik untuk taqarrub kepada Allah. Di antara waktu untuk taqarrub kepada Allah. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Asra diperjalankan menggunakan kendaraan buruk. Ingat, buruk hanya digunakan dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang dulu namanya Syam. Negeri Syam sekarang terpecah menjadi 4. Ada Palestina, ada Suriah, ada Lebanon, ada Jordan, Amman, Jordania. Yang malam dibantai kota Ratil Hijinya. Saurna gitu, nilainya berita. Nah, itu Jordania gitu kan. Jordan itu negeri-negeri Syam. Jauh, Pak. Jauh. Itu perjalanan 1 bulan menggunakan unta. Perjalanan satu bulan. Pakai unta. Tapi hari ini kan ada mobil, ada bis. Iya, itu mungkin hanya beberapa belas jam saja. Atau mungkin hari ini ada pesawat. Iya, itu mungkin hanya beberapa menit saja. Tuh kan, akal sudah bisa menerima. Jangankan perbuatan Allah, kita dengan ilmu pengetahuan manusia saja bisa memangkas waktu. Dari Mekah ke Palestina itu jauh, Pak. Dulu pakai unta kurang lebih 1 bulan. Tapi hari ini pakai pesawat, jet pribadi, itu mungkin hanya 15-20 menit. Itu perbuatan manusia. Apalagi perbuatan Allah. Ternyata digunakan pakai akal logika pun bisa nerima. Apalagi kita pakai iman. Jadi ini murni. Bukan mimpi, bukan ruhnya saja. Tapi ruh dan jasad. Orang kafir memperolok-olokkan pada waktu itu. Muhammad semakin kacau orang kafir. Mainnya saputing bisa Haram Aqsa naik ke Mutab. Muhammad. Abu Bakar mendengar itu. Apa yang kau katakan? Ini Abu Bakar, Muhammad begini. Betulkah Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad mengatakan demikian? Iya. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu aku percaya. Nah, ini bedanya Abu Bakar dengan yang lainnya. Meskipun pada waktu itu, Pak, kata para tafsir, diakui banyak atau ada beberapa sahabat yang kembali ragu dan murtad. Sementara ada. Karena dianggap semakin kacau. Apa-apaan kok berbicara demikian. Kecuali Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain yang keimanannya sudah menebal dalam hatinya. Mereka percaya dan yakin. Bahkan Abu Bakar mengatakan, lebih dari itu apapun yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, aku yakin dan pasti percaya, aku beriman, kata Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu menggunakan buruk menurut dalam sebuah riwayat. Tetapi Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa itu dia menggunakan tangga, Mi'raj bersama malaikat Jibril. Wallahu alam bisawab, tangganya seperti apa? Arti daripada Mi'raj itu tangga kan? Naik menggunakan tangga. Tangganya wallahu alam seperti apa? Tapi buruknya tidak dibawa. Ada sedikit pemahaman yang kurang tepat mungkin. Rasul Isra Mi'raj menggunakan buruk. Nah, seakan-akan begitu kan? Padahal buruk itu hanya digunakan ketika Isra saja. Sampai di Palestina, kemarin teman saya baru pulang seminggu yang lalu dari sana, aman, Pak. Tapi dijaga oleh orang-orang Israel. Karena dari Aqsa, sekitar Masjid Aqsa itu kurang lebih 190 sampai 100 km ke Gaza. Itu aman di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menambatkan buruknya seperti para nabi menambatkan kuda dan untanya. Di situ ada diperlihatkan bahkan tempat menambatkan buruknya. Dan Rasulullah SAW sholat mengimami para nabi di Aqsa. Aqsa itu ternyata Kang Edi bukan masjid pada waktu itu, tapi wilayah. Seperti halnya wilayah Tanah Haram, Pak. Kan Tanah Haram di Mekah dan Madinah itu wilayah, Pak. Sehingga sholat di Tanah Haram, para jamaah suka kecil hati, Ustaz itu nyeri sampean, tetiasa ke masjid, wios di hotel, wios ibu. Lagung keneh saya sholat di hotel di Tanah Haram daripada di Masjid Mukhlisin Naudi kan gitu. Nah itu di Tanah Haram keneh. Cenah abi teh asa kirang afdol cenah tetiasa ka masjid. Sami Tanah Haram keneh. Bahkan jamaah sholat di jalan kan penuh sampai membeludak. Tong hariwang eta ge Tanah Haram keneh. Di Tanah Haram, Pak, sama hanya dengan wilayah Aqsa. Wilayah Aqsa ada batasannya, wilayah Aqsa. Di situ ada Masjid Al-Qibli yang kubahnya hijau dan Masjid
Dome of the Rock itu apa? Apa namanya itu? Yang kubah berwarna emas. Dan di bawah itu ada batu yang dipijak oleh Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Batunya ingin ikut, Pak, ngangkat. Di luar nalar kan? Memang tidak mengangkat 100%, masih ada ujungnya yang menempel, dilihat itu, Pak. Kan lagi cek orang macam akal udah pasti jatuh tuh, angkat. Tingginya, Pak, tingginya dari lantai ke batu itu yang ngangkat itu, orang-orang dewasa bisa lalu lalang dan sholat di bawah batu itu. Bekas pijakan Rasulullah SAW itu ditutup oleh satu kubah, bisa dikodok, dicabak, Pak. Bekas pijakannya Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ini mukjizat lagi. Itu di bawah kubah yang berwarna emas itu. Dome of the Rock, itu kubah batu di situ. Batu yang dipijak oleh Rasulullah SAW ketika hendak mi'raj dan batu itu hendak naik. Masya Allah, tabarakallah. Inilah penguatan apa? Penguatan akidah bagi kita. Dan Rasul pun diajak Isra oleh malaikat atau oleh Allah diisrokan, dimi'rajkan untuk menguatkan hatinya. Atau pertanyaannya, kenapa ke Aqsa dulu tidak langsung mi'raj? Perhatikan, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran di sekitar Aqsa. Bagaimana para nabi di situ juga nabi-nabi sebelumnya. Mereka ada di sana di Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Kemudian innahu huwas samiul basir. Rasulullah SAW, kalau saya mau ceritakan lebih detail, tidak akan saya ceritakan. Langit pertama ketemu siapa ya, Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya kan. Langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ternyata setiap langit itu ada pintunya dan ada penjaganya. Itu setiap langit. Pertanyaan terakhir, berarti kalau begitu Allah itu ada di atas. Semakin menguatkan bahwa Allah itu di atas. Dibantah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, atas itu mi'rajnya Rasul ke Sidratul Muntaha sebagai as-sultan wa mulkun, sebagai simbol maha tingginya Allah. Ya, bukan makanah, bukan tempat Allah bersemayam. Sebab Allah la makanah, laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti manusia. Allah tidak seperti makhluknya. Kita jangan bayangkan ketika menjelaskan atau menghuraikan tentang mi'raj, mengapa Rasul naik ke atas, oh berarti Allah itu di atas, Allah itu bersemayam di atas aras. Tidak, tidak demikian maksudnya. Tapi atas itu dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, as-sultan wa mulku, itu kerajaan dan kekuasaan. Menyimbolkan demikian, kan tidak mungkin Rasulullah turun ke bawah kan begitu, tapi naik atau mi'rajnya ke atas. Ke Sidratul Muntaha, inna laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasul sungguh melihat Allah di sana. Di Sidratil Muntaha. Di dekat Jannatul Ma'wa, di dekat surga Al-Ma'wa. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa Allah perlihatkan itu? Selama ini sebelumnya 10 tahun kenabian, beliau hanya mendapatkan wahyu tentang surga dan neraka. Beliau hanya mendapatkan informasi itu. Tapi pada waktu itu, Pak Sakwa, Allah ingin kuatkan hatinya. Karena sebelumnya, baginda Rasulullah SAW, beliau diuji oleh Allah. Ya. Beliau mendapatkan ujian dari Allah. Kemudian Allah ingin menguatkan hatinya. Allah ingin meneguhkan imannya. Menguatkan kembali tauhidnya. Yang sebelumnya hanya beliau dengar informasi berbentuk wahyu kalimah. Beliau lihat sendiri bagaimana surga. Beliau lihat sendiri bagaimana neraka. Dan beliau diperlihatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril bagaimana tipe-tipe orang yang disiksa di neraka. Ini akan kita sampaikan mungkin pada pertemuan yang lain. Tipe-tipe orang yang disiksa begini karena apa? Itu sudah Allah perlihatkan. Sampai Rasul merasa iba dengan umatnya. Rasul khawatir umatnya mendapatkan siksaan seperti itu. Ini untuk menguatkan hatinya. Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja. Isra Mi'raj mungkin itu sudah terjadi di 10 tahun kenabian atau 1440 tahun lebih yang lalu. Lalu apa relevansinya dengan sekarang? Isra adalah berjalan, kata para ahli. Maksudnya, relevansinya, maknanya hari ini bahwa kita hidup harus senantiasa berikhtiar, bekerja dan berusaha. Isra berjalan, bergerak, Pak. Hidup itu harus bergerak. Apapun bentuk ikhtiarnya, hidup itu harus bergerak. Dan jangan lupa, kita pun harus mi'raj, Kang Andri. Apa mi'raj? Mi'raj itu
Disebutkan dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin, mi'rajul muslimin. Salat adalah mi'rajnya orang Islam, mi'rajnya orang yang beriman. Berarti di sebalik kita sedang bekerja, di sebalik kita sedang berikhtiar, jangan lupa berdoa dan salat menghadap Allah. Karena itu akan menjadikan mi'raj kita. Kalau tidak mi'raj, sampai kapanpun kita hanya isra saja. Hanya bergerak, hanya berjalan, tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Tanpa mi'raj. Dan mi'rajnya kita hari ini adalah salat. Sebab salat mi'rajul mu'minin, mi'rajul muslimin, mi'rajnya orang-orang Islam. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Hari ini tidak ada Isra Mi'raj lagi memang. Sudah berakhir Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi relevansi bagi kita lakukan Isra, bergerak, berjalan, berikhtiar, thalabul ilmi, belajar, kan? Datang ke masjid, dirikan salat, maka kita tetap Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga salat kita, dan Allah berikan penilaian salat kita salat yang terbaik, sehingga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين